Warga setempat masih mensakralkan tempat tersebut. Ada juga beberapa orang yang mempercayai bahwa punden ini cukuplah ampuh, seperti mencari keberkahan dan kesuksesan dari lokasi ini. Dan dulu benda bersejarah ini pernah menjadi incaran pencuri, dan akhirnya masyarakat berinisiatif untuk mengecornya agar tetap terjaga berada di lokasi ini. Katanya memang dari dulu di sini dan sering mau dicuri gitu. Saya dengar-dengar sih ya, masih disakralkan hingga saat ini, seperti saat adanya musim kemanten itu kan biasanya dibuat untuk izin pada leluhur juga. Hanya di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Legi atau Kamis Legi ya, Jumat Kliwon itu selalu ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi sebuah tempat keramat yang terletak di sebuah pemakaman umum Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Warga setempat masih mensakralkan tempat tersebut, apalagi di saat musim manten, dengan tujuan meminta izin ke leluhur. Ada juga beberapa orang yang mempercayai bahwa punden ini cukuplah ampuh untuk mencari hal-hal yang bisa dikatakan negatif, seperti mencari keberkahan dan kesuksesan dari lokasi ini. Saat malam tertentu seperti Jumat Legi pas malam hari cukup ramai dikunjungi. Sebetulnya benda ini merupakan benda arkeologi yang mirip seperti batu lingga. Dan dulu benda bersejarah ini pernah menjadi incaran pencuri, dan akhirnya masyarakat berinisiatif untuk mengecornya agar tetap terjaga berada di lokasi ini. Oke Bolo, kali ini kita sudah sampai di lokasinya, yang tepatnya berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ya. Dimana lokasi ini menjadi bukti sejarah di masa kerajaan, karena di lokasi ini juga ada peninggalan arkeologi. Nah, dari jalan ini kita masuk ke sini ya Bolo. Lalu kita akan menjumpai sebuah makam, pemakaman umum begitu, yang terlihat tidak begitu banyak Bolo di sini. Apakah ini bisa dikatakan makam keluarga besar begitu ya? Karena semestinya ini kalau makam umum itu sudah lebih banyak dari ini ya. Nah, terus lokasi benda arkeologinya berada di sebuah gundukan itu yang tertata batu-batu batu gunung ya. Disitulah benda arkeologi itu ditempatkan. Nah, mari kita akan coba mendekat melihat seperti apa benda-benda yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat lokasinya lebih tinggi ya dari tanah di sekitarnya. Lalu di sini ada juga batu bata kuno yang ukurannya besar Bolo. Nah, di sini ya Bolo. Terus di sini ada satu makam ya, tidak tahu kenapa ini diberi cungkup begitu Bolo. Cukup unik sekali, apa maksudnya ya Bolo? Mungkin ada yang tahu, bisa komen-komen ya Bolo. Nah, di sini Bolo memang batu-batunya cukup besar-besar. Nah, ditancapkan di sini ada dua batu ya Bolo. Nah, batu ini bentuknya unik, bisa dikatakan ini seperti batu lingga.
Nah, di atasnya ada kendi bolo ya, ditaruh di atas begitu. Jadi tempat ini menjadi sangat sakral sekali bagi masyarakat, baik itu yang bertujuan memang untuk menguri-nguri ataupun yang kadang memang ada juga yang berkebutuhan khusus ya, bisa dikatakan mencari hal-hal yang sedikit negatif begitu, seperti pesugihan. Memang tidak lepas dari hal-hal seperti itu ya, tempat-tempat keramat itu. Nah, di sini lokasinya itu dicor begitu, batu ini dilepoh ya, kayak di pondasi ya. Nah, sayang sekali kita tidak bisa melihat lebih utuh di bawah, kedalaman berapa panjang dari batu ini ya, apakah ini masih separohnya dan yang satunya ini, ataukah ini hanya ujungnya saja begitu. Nah, kalau kita melihat bentuknya itu persegi berapa ya, coba kita hitung ya bolo. Di sini agak lebar yang sebelah sini, kedua, 3, 4, lalu 5, dan yang sini 5 sisi ya bolo. Jadi ada 5 sisi begitu yang terlihat di batu ini. 1, 2, 3, 4, 5, betul sekali 5 sisi yang memang ini identik ya di masa-masa kerajaan kuno, karena ada filosofinya juga ya. Sudutnya berapa itu ada maksudnya, tidak sekedar leluhur kita itu membuat batu seperti ini dengan tanpa ada maksud begitu. Lalu yang ini kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, sama 5 sisi bolo, yang menjadi 5 penjuru mata angin mungkin ya. Ada kepercayaan yang sampai saat ini pun diyakini begitu bolo. Nah, jadi konon batu-batu yang ada di sini, batu yang ukurannya besar ya seperti ini, itu memang dikumpulkan di lokasi tempat ini dikarenakan takutnya itu rusak ya. Jadi batu-batu di sini ditemukan di sawah warga di belakang sini bolo, tepatnya di lokasinya itu di belakang sini. Nah, mari kita lihat ya. Nah, terus dugaannya itu beberapa batu ini menjadi bukti bahwa di area persawahan ini ada sebuah bangunan kuno atau percandiannya, yang kemungkinan juga itu ada yang mengindikasikan seperti kanal ya, menurut kesaksian warga ya, itu seperti itu. Jadi kanal kuno semacam itu, karena ditakutkan tergerus ya, kena pertanian saat nyingkal atau macul ya. Lalu akhirnya warga berinisiatif mengumpulkan batu-batu yang ditemukan itu di lokasi depan sini bolo. Jadi memang kalau kita merasakan aura di lokasi ini juga terasa cukup value-nya itu terasa mistis begitu. Nah, kali ini kita bersama Kang Wafa ya, yang rumahnya itu juga dekat bolo ya, dari di wilayah lokasi sini. Iya. Nah, bisa dijelaskan Kang terkait peninggalan arkeologi yang ada di sini ini? Ini ya. Iya. Jadi kalau saya pernah juga ngonten di sini, menurut cerita tutur warga, di sini ada beberapa peninggalan berupa batu bata kuno ya. Iya. Untuk batu bata kuno, kata warga pada zaman dahulu itu ditemukan di areal persawahan sini kan. Untuk batu bata kuno ini, kata warga zaman dahulu membentuk struktur seperti saluran air gitu, atau kanal air kuno. Cuman kita juga belum tahu untuk pastinya ya. Terus untuk, kalau menurut saya, untuk batu lingga yang ada di sini yang masih disakralkan oleh warga ini merupakan batu lingga yang cukup besar atau raksasa. Jika mungkin batu lingganya
sebesar ini batu yoninya malah sebesar apa Iya, gitu ya. betul sekali. Terus kepercayaan masyarakat begitu, lokasi ini dipercaya sebagai tempat apa begitu, Kang? Kalau saya dengar-dengar sih ya masih disakralkan hingga saat ini, seperti saat adanya musim kemanten itu kan. Nah itu masih biasanya dibuat untuk izin pada leluhur juga. Terus ada juga oknum-oknum yang mempercayai kalau di sini tuh bisa untuk mencari nomor kan, katanya Oke. ya. Tapi ya saya juga kurang paham untuk aslinya. Soalnya di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Legi atau Kamis Legi ya, Jumat Kliwon itu selalu ramai. Iya, soalnya saya biasanya juga lewat sini kalau malam gitu. Terus Kang, batu lingga itu kan ada dua ya, itu dua-duanya lingga ya? Jadi sebenarnya konon kata warga zaman dahulu itu patah kan. Patah, terus akhirnya ditaruh di situ. Terus kenapa kok disemen? Karena pada zaman dahulu itu sempat mau dicuri orang, tapi ya saya itu juga kurang paham ya untuk kisah aslinya. Sempat mau dicuri orang, akhirnya sama warga disemen. Oh, makanya disemen itu ya. Iya. Tujuannya gitu. untuk agar tidak dicuri. Bener. Jadi itu tidak terpendam begitu ya Kang ya. Memang ukurannya hanya segitu yang nampak itu. Iya bener. Hmm. Tapi sebenarnya di dalamnya itu masih ada, cuman untuk penguat saja. Sebenarnya begitu. kalau mungkin panjang kira-kira berapa ya? 2 meter, 2 meter setengah. 2 meteran lah. 2 meteran. 2 meteran setinggi pintu lah kira-kira. Yang satunya setengah meteran. Enggak, itu jika digabungkan keduanya kan. Oh, itu patah itu. patahan. Oh itu. iya, Kira-kira iya, iya. ya 2 meter. Patahan. Sebetulnya satu lingga namun patah begitu ya. Bener. Patah. Terus ini masih in situ atau sudah pindahan Kang? Saya juga kurang paham sih. Tahu. Kalau untuk cerita warga sih memang dari dulu di sini. Sudah. Soalnya ada yang mau mencuri itu juga katanya memang dari dulu di sini dan sering mau dicuri gitu. Untuk batu lingganya ya. Baik Kang, terima kasih atas waktunya. Ya, Sehat selalu. sama-sama. Jadi seperti itu ya, Boloh, terkait peninggalan yang ada di sini yang disampaikan oleh salah satu teman kita yang memberi petunjuk lokasi-lokasi kuno di wilayah ini ya. Karena banyak sekali yang memang dugaannya di sini lebih banyak peninggalan dari masa kerajaan Singasari atau Tumapel ya. Nah, jadi wilayah ini dulunya memang dikuasai Tumapel gitu. Nah, mungkin untuk penelusuran kali ini seperti itu saja ya Boloh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menghibur. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.